Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustika. Saya adalah mahasiswi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Non-Reguler di Universitas Verdekok Bukit Tinggi. Saya akan memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja di lingkungan sekolah. Baiklah, sekarang kita akan membahas potret permasalahan narkoba di Indonesia. Yang pertama, itu geografis, di mana Indonesia memiliki geografis yang sangat luas atau terbuka, sehingga menyebabkan mudahnya narkoba itu masuk dan menyebar ke seluruh bagian wilayah Indonesia. Yang kedua, itu demografis, di mana 250 juta jiwa penduduk Indonesia itu menjadi sasaran yang sangat potensial untuk peredaran gelap narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia menurut laporan Badan PBB tahun 2017, estimasi jumlah penyalahguna narkoba dunia sebesar 255 juta. Jumlah mati overdosis yaitu sebesar 520 per hari. Sementara, menurut hasil survei BNN dan Universitas Indonesia di tahun yang sama, di 34 provinsi, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 3,3 juta. Yang mati karena overdosis yaitu 30 per hari yang tersebar di seluruh Indonesia. Persentase penyalahguna narkoba berdasarkan pengelompokan yaitu untuk yang bekerja 59%, pelajar 24%, dan untuk populasi umum 17%. Sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu tentang narkoba. Narkoba ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Untuk definisi narkoba yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang seperti pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Untuk narkotika, definisinya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungan kuat, itu contohnya seperti heroin, kokain, dan ganja. Untuk golongan 2, pilihan terakhir untuk terapi, ketergantungan kuat, tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya ada morfin dan petidin. Untuk golongan 3, sering untuk terapi, ketergantungan lebih ringan, contohnya kodein. Setelah pembahasan tentang narkotika, sekarang kita lanjut kepada psikotropika. Seperti yang di atas, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk psikotropika, itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, dan ketergantungannya sangat kuat. Contohnya yaitu ekstasi, MDMA, dan LSD. Kemudian golongan 2 ini bisa digunakan untuk terapi, tetapi ini adalah pilihan terakhir. Ketergantungannya tinggi, tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya ada amfetamin, metilfenidat, atau Ritalin, dan metaqualon. Kemudian golongan 3, ini sering digunakan untuk terapi karena ketergantungannya sedang. Contohnya fenobarbital,
dan flunitrazepam. Kemudian golongan 4 yaitu digunakan untuk terapi karena ketergantungannya ringan. Contohnya ada diazepam, clobazam, dan bromazepam. Setelah narkotika, psikotropika, dan sekarang yaitu zat adiktif lainnya. Definisi zat adiktif lainnya ini yaitu bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya yaitu minuman alkohol, zat inhalasi atau lem, kemudian nikotin atau rokok. Dan jenis-jenis narkoba yang banyak digunakan yaitu seperti di bawah ini. Ada ganja, sabu, dan ekstasi. Berikut adalah ciri-ciri manusia jika mengkonsumsi narkoba. Yang ini terlihat di gambar yaitu berat badan turun. Kemudian yang ini pada mata itu terlihat merah dan cekung. Untuk yang ini ada bintik-bintik di seluruh badan, dan yang ini susah buang air besar maupun susah buang air kecil. Untuk ciri-ciri perilaku pengguna narkoba itu seperti yang terlihat di gambar. Bagi pengguna narkoba itu terlihat malas, tidak suka bekerja, selalu tidur. Sangat memprihatinkan ya. Kemudian yang ini itu tidak peduli terhadap keluarga, sifatnya cuek. Kemudian yang ini yaitu selalu kehabisan uang, karena uangnya itu digunakan untuk membeli narkoba. Kemudian yang ini yaitu suka mencuri. Apabila dia sudah kehabisan uang, itu dia mencuri lagi untuk membeli narkoba karena dia sudah ketergantungan. Untuk ciri-ciri emosi pengguna narkoba yaitu terlihat di gambar, dia itu sangat sensitif dan cepat bosan. Kemudian untuk anak-anak atau remaja itu membangkang bila ditegur atau dimarahi. Emosinya yang naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar kepada anggota keluarga atau orang yang di sekitarnya. Kemudian itu ada contoh di gambar yaitu nafsu makannya yang tidak menentu. Kemudian selanjutnya yaitu terjadi penuaan dini. Terlihat di gambar yang pertama yaitu belum terlihat keriputnya, sampai gambar terakhir yaitu udah sangat memprihatinkan, sudah keriput. Kemudian untuk gambar kedua yaitu struktur gigi yang sudah tidak sehat lagi. Kemudian yang ini untuk gambar yang terakhir itu sama dengan sebelumnya, yaitu terjadi bintik-bintik merah pada badan. Ini untuk penggunaan narkoba ini terjadi penuaan dini dan rentan terhadap serangan penyakit. Faktor penyebab penyalahguna narkoba yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Karena untuk anak-anak yang sedang sekolah, anak-anak pelajar, itu sangat perlu sekali pengawasan dari orang tua. Kemudian yang kedua yaitu kurang mendapat kasih sayang orang tua. Ini seperti keluarga yang broken home. Kemudian ada pergaulan bebas. Kemudian ada kurangnya pemahaman terhadap agama. Jadi untuk orang tua diharapkan kepada anak-anak yang masih sekolah, diharapkan itu memiliki pengetahuan agama yang kuat, sehingga jika ada yang mengajak
atau terpengaruh pada pergaulan bebas di lingkungannya, itu dia bisa menahan dirinya supaya tidak terjerumus di lingkungan tersebut. Ini kemudian selanjutnya ada lingkungan yang buruk. Kemudian keinginan untuk sekedar mencoba. Ini sangat rentan sekali terjadi kepada anak-anak di usia sekolah. Karena rasa ingin tahunya yang masih tinggi, sehingga keinginan untuk mencoba itu juga sangat tinggi. Kemudian kita lanjut kepada akibat penyalahgunaan narkoba. Itu bagi kesehatan, gangguan-gangguan pada sistem saraf manusia, juga pada organ-organ tubuh manusia. Narkoba juga akan mengakibatkan kecanduan atau ketagihan kepada pemakainya, dan apabila pemakaian dihentikan dapat mengakibatkan kematian. Bagi lingkungan masyarakat, itu menyebabkan paranoia atau paranoid, kemudian linglung. Juga dapat membuat pemakaiannya menjadi ganas dan liar sehingga dapat mengganggu ketentraman di masyarakat. Untuk mendapatkan narkoba membutuhkan uang yang tidak sedikit sehingga pemakainya bisa melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampasan, ataupun pertengkaran, dan tidak sedikit pula yang menimbulkan pembunuhan. Itu seperti yang dijelaskan tadi. Itu ciri-ciri perilakunya yaitu sering kehabisan uang dan mencuri. Apabila dia sudah kehabisan uang, dia akan mencuri untuk membeli narkoba tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu membangkitkan kesadaran beragama. Apabila anak-anak tersebut memiliki pegangan agama, maka sangat sulit terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, selektif dalam memilih makanan dan minuman. Yang keempat, menghindari diri dari lingkungan yang tidak tepat. Selanjutnya, membentuk kelompok-kelompok kecil yang saling mengingatkan. Itu berkaitan dengan dalam selektif memilih teman. Itu sangat berpengaruh ya sama poin yang ini. Kemudian yaitu selanjutnya, bila berpapasan atau bertemu dengan orang atau teman yang mulai bersentuhan dengan narkoba, itu sebaiknya gunakan kasih sayang untuk menghentikannya. Jangan pernah gunakan kekerasan, karena apabila menghentikan penyalahgunaan narkoba itu dengan kekerasan, itu tidak akan berhasil. Kita harus gunakan kasih sayang, rangkul dia, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengetahui atau memiliki informasi ataupun edukasi tentang bahaya-bahaya narkoba tersebut. Karena apabila kita sudah mengetahui bahaya-bahayanya, bahaya bagi kesehatan kita sendiri, bahaya bagi masyarakat, bahaya bagi lingkungan, itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri untuk tidak menggunakan narkoba. Baiklah, demikian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan saya yang tidak pada tempatnya, terlebih dahulu saya mohon maaf. Semoga kita semua, anak-anak kita semua, atau adik-adik yang sedang dalam masa sekolah, terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ingat, jangan pernah sesekali coba-coba untuk menggunakan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.